Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat lagi menambah pada pagi ini insya-Allah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, Al-Asma'ul Husna, yang menurut Sayyidina Ali, inilah ilmu yang perlu kita fokus, yang perlu kita utamakan melebihi dari cabang-cabang ilmu yang lain. Kata beliau, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Insya-Allah dengan berkat banyak mengenal Allah, hati kita akan menjadi tenang, tenteram, karena pautan kita berpaut kepada yang maha besar, kita berpaut kepada yang maha perkasa, kita berpaut kepada yang maha pengasih, kita berpaut kepada yang maha penyayang, kita berpaut kepada yang maha pelindung, yakni Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah, apabila pautan kita kepada yang maha perkasa, yang maha pelindung, jiwa kita akan tenang. Sebab punca segala bentuk penyakit adalah karena tidak tenang, tidak tenteram. Sila dengar baik-baik satu kajian terkini dari Jepun, bahwa penyakit yang melanda manusia 50% disebabkan masalah dalaman. Tension, pendendam, busuk hati, hasad, dengki, dia berperanan 50% menyebabkan manusia itu sakit. Penyebab fizikal ini, pemakanan ini, dikaji hanya 10% saja menyebab kita sakit. Ditambah dengan yang lain-lain, tapi dari 100% yang berperanan membuat kita ini sakit adalah daripada hati yang kotor. Untuk membersihkan hati yang kotor, hasad, dengki, ria, ujub, takabur, tidak tenang, tension, adalah dari hati.
Itu sebabnya belajar ilmu agama yang berteraskan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan Nabi sebagai role model, contoh teladan, adalah cara yang paling tepat untuk membuat badan sihat, jiwa tenang. Baik. Di antara ilmu yang akan kita bahas tentang Allah pada pagi ini, yaitu kita bahas sekaligus dua nama Allah yang berkait rapat, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Al-Muqaddim maknanya yang maha mendahulukan. Al-Muakhir yang maha mengakhirkan atau yang maha melambatkan. Dia adalah dua nama Allah yang selalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasnya ketika beliau berdoa. Apa dalilnya Pak Ustaz? Ini antara lain dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam doanya menyebut, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Doa ini Nabi selalu sebut dalam salat setelah tahiyat akhir sebelum salam. Selain mohon dilindungi dari 4 fitnah, fitnah kubur, fitnah neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah Dajjal, Nabi juga sambung dengan doa ini. Tolong amalkan. Doa yang paling mustajab bila doa itu kita lakukan dalam salat. Jadi doa ini kita baca sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir, fas'alu ma syi'tum. Maka mintalah kepada Allah apa yang kamu mau. Kebaikan di dunia ke kebaikan di akhirat, antara lain yang Nabi selalu baca doa ini. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Yang artinya sangat bagus. Ya Allah, ampunkanlah aku terhadap dosa-dosaku yang telah berlalu dan dosa-dosaku yang akan datang. Dosa-dosaku yang tersembunyi dan dosa-dosaku yang nyata. Dan terhadap dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Kadang-kadang kita tak perasan kita buat dosa. Tapi menurut penilaian Allah kita berdosa. Itu maksudnya. Ampunkan juga dosa-dosaku yang engkau lebih tahu daripada aku. Engkaulah yang maha mendahulukan. Antal muqaddim. Dan engkaulah yang maha mentakhirkan, melambatkan.
Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Confirm ini datang dari Nabi. Kita tak perlu ragu. Boleh dibaca dalam salat, yakni setelah tahiyat akhir sebelum salam, dan juga boleh dibaca setelah salam, dan boleh dibaca bila-bila masa. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Setelah kita tahu, confirm, yakin, Al-Muqaddim dan Al-Muakhir adalah dua dari nama-nama Allah, khasnya daripada 99 nama Allah, Al-Asma'ul Husna. Setelah kita yakin, sebab ada dalilnya, sahih pula, selanjutnya kita ingin tahu apa makna sebenar Al-Muqaddim dan Al-Muakhir menurut bahasa dan menurut istilah agama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menurut bahasa Al-Muqaddim mendahulukan, Al-Muakhir mengakhirkan, sebagai lawan daripada mendahulukan. Lawannya mengakhirkan. Dalam konteks apa Pak Ustaz? Nah, itu nanti kita akan bahas. Ini gunanya belajar. Ini gunanya menambah ilmu. Bukan Al-Asma'ul Husna hanya dilagu-lagukan, didendang-dendangkan. No. Kita mesti tahu apa maknanya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Oleh sebab itu panggillah Dia, yakni Allah, dengan menyebut nama-nama itu. Antara lain, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Jangan hanya panggil, tapi kita kena tahu apa makna setiap nama Allah. Tadi kita dah sebut, Al-Muqaddim maha mendahulukan. Al-Muakhir maha mengkemudiankan atau melambatkan. Dialah yang mendahulukan dan mengakhirkan segala sesuatu. Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang patut didahulukan, mana yang patut dikemudiankan, ikut saja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Salat tidak sah tanpa wuduk. Allah berfirman dalam Al-Quran, bila kamu akan mendirikan salat, beruduklah dengan membasuh muka terlebih dahulu, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Itu urutannya. Mana yang patut didahulukan dan mana yang patut dikemudiankan. Bila kita buat suka-suka hati, tonggang langgang, yang di belakang kita dahulukan, yang dahulu kita belakangkan, batal wuduk kita. Itu maksudnya. Mengapa surah Al-Fatihah diletakkan paling hadapan atas arahan Allah dalam Al-Quran? Kita dah jelaskan beberapa hari yang lalu. Manusia dan surat Al-Fatihah. Nggak tahu pembahagian manusia yang hakiki? Tengok pembahagian itu dalam surat Al-Fatihah. Ada golongan Siratul Mustaqim.
Ada golongan al-maghdubi alaihim, ada golongan ad-dhalin. Make your choice. Macam mana hendak buat pilihan? Hendak menjadi insan jenis mana? Kalau siratal mustaqim saja tak faham, minta dilindungi daripada golongan yang dimurkai, minta dilindungi dari golongan yang sesat. Macam mana hendak bersikap dalam hidup bila apa yang dibaca tak faham? Anggap sajalah ini, teguran ini sebagai motivasi. Bukan bermaksud hendak merendah-rendahkan. Memahami kalamullah Al-Quran sangat mustahab untuk membentuk diri kita menjadi insan siratal mustaqim. Adapun menurut istilah syarak, syarak maknanya istilah agama. Allah dinamakan dengan Al-Muqaddim dan Al-Muakhir karena dialah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang patut didahulukan, mana yang patut diakhirkan. Sebagaimana tulisan Ustaz 3 minggu yang lalu di bawah tajuk Reformasi Pembelajaran Islam. Allah suruh Nabi Muhammad ajar umatnya akidah dulu, baru kemudian ibadat. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita? Tuan-tuan guru kita ajar salat dulu, puasa dulu. 2 kalimah syahadat dibelakangkan. Apa ini? Itu sebabnya salat tak tinggal, puasa tak tinggal, haji umrah berkali-kali. Tapi syirik masih buat lagi. Apa sebab? Karena asyhadu alla ilaha illallah tidak dipelajari. Salat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Bid'ah buat juga. Apa sebab? Karena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak didalami lebih dahulu. Bersyukur kita, alhamdulillah, kita dapat pengajian seperti ini. Kita dedahkan saja supaya jadi ingatan kita selalu. Dia, yakni Allah, mendahulukan takdirnya sebelum dia mencipta segala makhluknya. Takdir Allah itu azali. Nasib kita setiap manusia sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Maknanya itu dahulu. Penulisan itu sudah terdahulu. Jauh sebelum kita lahir di atas muka bumi. Yang kemudiannya pula, yaitu sikap kita. Ustaz mengajar hari ini di bawah tajuk Al-Muqaddim Al-Muakhir. Para jemaah sekalian, hadir hari ini, ada yang tidak hadir hari ini, semuanya sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz. Itu juga dapat kita fahami mana Al-Muqaddim, mana Al-Muakhir. Itu sebabnya karena memahami hakikat inilah para salafus salih, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in kata, al-ilmu muqaddamun 'alal amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada amal. Macam mana hendak beramal kalau tak ada ilmu? Al-ilmu muqaddamun. Ilmu hendaklah didahulukan daripada
beramal. Sebabnya bila akan haji atau umrah, kursus haji dulu, ilmu. Macam mana nak beramal dengan tepat andai kata tak ada ilmu? Begitulah seterusnya. Kita teruskan dengan pembahasan berikutnya. Lihat muka surat 591. Jenis-jenis takdim dan takhir. Oh, dia ada jenis-jenisnya juga. At-taqdim mendahulukan, at-takhir melambatkan. Dari sudut agama, dari sudut akidah, ada dua jenis. Yang pertama dinamakan dengan at-taqdimu wa at-ta'khiru al-kauni. Mendahulukan dan mengakhirkan kejadian. Allah nak jadikan apa dulu? Antara lain Allah jadikan kalam dulu. Lalu Allah suruh kalam supaya menulis. Itulah dia Lauh Mahfuz. Allah jadikan atuk kita dulu dengan nenek kita dulu, baru ada ayah dan ibu kita. Ayah dahulukan, Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan menjadikan bapa dan ibu kita, baru ada kita. Allah jadikan kita, barulah dapat anak-anak kita, cucu cicit kita. Itu namanya at-taqdimu wa at-ta'khiru al-kauni, dari sudut kejadian. Allah jadikan malaikat dulu, baru kemudian Allah cipta jin. Setelah jin, Allah cipta manusia. Ini dari sudut kejadian. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan dan mengakhirkan takdirnya dalam hal penciptaannya. Takdir dulu baru penciptaan. Mengadakannya dan perbuatannya. Sama ada mengadakan manusia itu atau perbuatan manusia itu kemudian. Samalah lebih kurang kita buat pelan rumah dulu. Buat pelan. Baru kemudian kita bina rumah berdasarkan pelan. Di mana tangganya, di mana pintunya, di mana tingkapnya, sesuai dengan pelan. Mana dahulu? Orang tidak akan buat terbalik. Bina rumah kemudian buat pelan. No. Macam itulah lebih kurang gambaran antara takdir dengan perbuatan manusia. Itu namanya at-taqdimu wa at-ta'khirul kauni. Al-kauni maknanya kejadian. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat 30. Qul lakum miyadu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah, bagi kamu ada hari yang telah dijanjikan, yakni hari kiamat, yang tidak dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat meminta supaya dimajukan. Kiamat terbagi dua, ada kiamat besar, hancurnya alam, dan ada kiamat kecil, yaitu kematian. Bila seseorang telah ditetapkan oleh Allah, si fulan itu akan mati pada hari sekian, jam sekian. Bila itu datang, tak boleh ditangguh-tangguh. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya kasihi, kematian boleh datang anytime. Kebahagiaan kita setelah mati
sangat tergantung sabibana ilmu agama yang kita miliki. Macam mana anda jawab pertanyaan mukar wa nakir bila kabur tentang Allah? Sebab pertanyaan mukar wa nakir, man rabbuka? Macam mana anda jawab wa man nabiyuka? Bila sunnah Nabi kita tak tahu, tak mau belajar. Wa ma dinuka? Macam mana anda jawab apa agamamu? Selok-belok agama kita tak mau dalam. Susah, tak jawab. Itu sebabnya belajar agama ini adalah mesti didahulukan daripada segala pembelajaran yang lain. Ustaz tidak kata pelajaran akademik yang bersifat keduniaan tidak perlu. Perlu. Tapi bila kita compare, lebih-lebih lagi yang sudah berumur 50 tahun ke atas, mana yang lebih penting mengetahui agama? Perlu belajar agama. Sweet 70 atau sweet 17? Sweet 70. Umur 70. Sebab umur 70 tak lama lagi akan ikut exam. Pertanyaan yang semua kita tahu, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa agamamu? Allah tidak tanya tentang akademik. Mukar wa nakir tidak tanya itu. Okey, itu at-taqdimu wa ta'khiru al-kauni. Nah sekarang jenis yang kedua, ini lagi mustahak, at-taqdimu wa ta'khiru syar'i. Mendahulukan dan mengakhirkan persoalan agama. Mengapa Allah melalui lisan Rasulnya menyuruh? Suruh anakmu salat bila umur 7 tahun. Mengapa salat? Tidak disebut zakat, tidak disebut puasa, haji dan umrah. Karena salat tiang agama. Tapi jangan lupa, sejak umur sehari anak baru dilahirkan, Nabi suruh, azankan telinga kanan, qamatkan di telinga kiri. Nabi bersabda, bukakanlah mula-mula pendengaran baby yang baru lahir dengan la ilaha illallah. Apa maknanya? Jauh sebelum salat, umur 7 tahun, sejak umur sehari, kita disuruh tanam akidah dulu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu dia takdim syar'i. Maksudnya sifat Allah mendahulukan dan mengakhirkan jenis ini sangat berkait rapat dengan apa yang Allah sukai untuk sesuatu perbuatan terhadap perbuatan yang lain. Dialah yang mendahulukan sebahagian hukum hakam daripada sebahagian hukum hakamnya yang lain, demi kemaslahatan dan kebaikan hamba-hambanya jua. Tentang pentingnya salat, selok-belok agama. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Mula-mula yang Allah akan tanya pada hari kiamat nanti kepada manusia adalah tentang salatnya. Bila salatnya baik, sempurna, amal-amal lain ikut baik dan sempurna. Tapi bila salatnya tidak baik,
maka amal-amal lainnya juga turut tidak baik. Itu dari sudut salat. Lihat tu. Mengapa ditanya itu dulu? Menunjukkan pentingnya salat. Ibadat-ibadat lain diturunkan kepada Nabi semuanya melalui malaikat Jibril. Puasa ke, zakat ke, haji, umrah ke. Tapi salat Nabi mesti jemput sendiri melalui Isra dan Mi'raj. Apa maknanya? Dua 12 tahun pertama Nabi didik, bimbing para sahabat. Bukan dengan salat. Salat datang melalui Isra Mi'raj. Di tahun ke-12. Atau setahun sebelum hijrah. Apa yang Nabi tanamkan di dada para sahabat 12 tahun pertama? Akidah. Itu yang Ustaz selalu sebut. Akidah dulu. 2 kalimah syahadat dahulu. Baru menyusul salat, puasa, zakat, haji. Alhamdulillah, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, Ustaz yakin para jemaah dah mula faham dan sungguh faham betapa perlunya kita memperbaiki agama dahulu sebelum yang lain. Ini sebagaimana topik yang Ustaz tulis beberapa minggu yang lalu. Agama adalah yang pertama dan utama. Sesuai dengan sabda Nabi, doa Nabi, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Nah, pagi ini pula kita dah baca, menurut penyelidikan pakar kesehatan di Jepun, 50% manusia sakit karena jiwanya. Hasad, dengki, murung, tension, sedih hati. Rupanya bila kita belajar agama ini, sehingga kita faham Quran, Sunnah, sebenarnya ustaz-ustaz tersebutlah sebenarnya doktor yang lebih utama untuk kesihatan kita. Penyakit mah ke, ada yang tanya mah itu apa Pak Ustaz? Disebut pertama-tama itu mah. Mah itu dalam bahasa kita di Malaysia gastrik. Sakit ulu hati. Rupanya puncanya bukan pemakanan sangat. Bukan. Karena jiwa tak tenang. Tension. Nah, agama mengajar kita jangan pendendam, jangan hasad, jangan dengki, jangan buruk sangka, tetapi hendaklah senantiasa berbaik sangka. Sebenarnya itulah obat yang paling utama. Itu dia obat yang paling utama. Dengan kata lain, menghindarkan daripada penyakit, itu dia. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Contohnya, ini at-taqdim wa ta'khir asy-syar'i, seperti Allah memberi kelebihan kepada para nabi. Mengapa nabi didahulukan oleh Allah dari semua makhluknya? Memberi kelebihan satu nabi terhadap nabi yang lain. Demikian juga mendahulukan sebahagian hambanya terhadap sebahagian hambanya yang lain.
Itu sebabnya bila kita faham makna siratal mustaqim, Allah sendiri yang sebut. Siapa yang Allah sebut dahulu? Orang yang confirm berada di atas jalan yang lurus. Ustaz ulang. Mudah-mudahan tidak bosan. Tunjuki kami jalan yang lurus. Allah tafsirkan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat. Kita masih kabur lagi. Siapa orang-orang yang confirm telah mendapat nikmat Allah dan perjalanan mereka lah jalan yang lurus? Allah explain lagi pada ayat 69 dari surat An-Nisa. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang telah mendapat nikmat daripada Allah dan merekalah orang yang confirm berada di atas jalan yang lurus adalah nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada, salihin. Lihat urutannya. Nabi. Oleh sebab itu kita umat akhir zaman, kalau ingin berada di atas jalan lurus, ikut sunnah Nabi. Bagaimana cara ibadat Nabi, akhlak Nabi. Kemudian baru siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Umar, Osman, Ali, semuanya mati dibunuh. Confirm mereka mati syahid. Apalagi mereka berempat ini, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 4 orang pertama dari 10 yang garanti masuk syurga. Baru kemudian orang-orang saleh. Apa yang terjadi dalam masyarakat? Fanatik ta'assub kepada orang-orang tertentu. Walaupun dia orang saleh, sampai menafikan, oh jangan, bila ikut Nabi, ikut Abu Bakar, Quran dan Sunnah, itu Wahabi. Lepas itu dimomok-momokkan. Padahal orang bawa Quran Sunnah. Padahal inilah pegangan utama. Mengapa kita ambil yang akhir? Allah dahulukan Nabi, Siddiq, Syuhada. Ada makna tak? Ini guna belajar nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir Asy-Syar'i dari sudut agama. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam mazhab lainnya semua berkata, bila hadis itu sahih, itulah dia mazhab aku. Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Jika pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, lempar olehmu pendapat aku ke tembok. Ambil hadis Nabi yang sahih. Ini dia orang yang faham makna Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Berapa banyak orang yang ta'assub tuan guru, kiai, habib, sampai orang yang ingin mengajak pada Quran dan Sunnah dituduh yang bukan-bukan. Allahu Akbar. Bila kita bercakap agama, kita kena cakap perkara ini. Okey, sekarang setelah kita tahu ada 2 jenis takdim dan ta'khir, at-taqdimu wa ta'khirul kauni, itu dari sudut penciptaan, nah dari sudut at-taqdim wa ta'khir asy-syar'i, termasuklah kita mesti utamakan yang wajib dulu baru yang sunat. Kita mesti dahulukan menjauhi yang haram baru yang makruh. Itu semuanya at-taqdimu wa ta'khiru syar'i. Nah, kehebatan 2 nama Allah ini
Selain kehebatan sifat Allah At-Taqdim dan At-Ta'khir, terbagi kepada dua jenis, yaitu kauni dan syar'i. Maka kehebatan dua sifat Allah ini, jika ditinjau dari sudut lain, ialah Allah mentakhirkan siksaannya atau azabnya sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya sebagai ujian ke atas hambanya. Di antara kita ada yang durhaka pada mak bapa. Allah tidak on the spot turunkan musibah. Kita yang berzina, punya wanita simpanan, berjudi, minum arak, Allah biarkan. Tidak segera Allah turunkan azab. Itu ada hikmah. Allah akhirkan azab supaya orang berkenaan insaf, segera tobat kepada Allah. Cuma kadang-kadang orang yang banyak berbuat dosa, kemanjaan, karena dosa demi dosa dilakukan tanpa mendapat teguran dari Allah, dia kemanjaan. Tapi sebenarnya Allah lambatkan siksaan itu, ada hikmahnya supaya kita segera bertobat, insaf. Sebab Allah SWT berfirman, coba lihat, kalau Allah ingin azab orang yang buat dosa on the spot, bukan tak boleh, boleh. Senang bagi Allah. Tapi Allah sengaja lambatkan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Coba lihat apa Quran kata. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, karena dosanya, niscaya tidak akan ditinggalkan di muka bumi suatu dari makhluk yang melata. Siapa yang buat dosa langsung dimusnahkan. Niscaya tidak ada lagi makhluk yang berjalan di atas muka bumi. Itu istilahnya melata. Kalau Allah mau. Tetapi Allah menangguhkan, melambatkan mereka sampai kepada waktu yang telah ditetapkan. Maka apabila tiba waktu tersebut, bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sedikit pun dan tidak pula dimajukan. Lihat tu faedahnya kita belajar tafsir. Nah, terakhir kita akan bahas apa kesan Pak Ustaz setelah 45 minit. Kita belajar tentang nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. 45 minit kita jelaskan. Lengkap dengan buku lagi. Seharusnya ada kesan di dalam jiwa kita. Mendatangkan manfaat pada jiwa kita dengan pemahaman tadi. Di antara buah atau kesan keimanan seseorang terhadap nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, di sini Ustaz himpun ada 4 faedahnya. Pertama, wajib ke atas setiap mukallaf. Mukallaf maknanya akil baligh. Orang yang sudah sampai umur baligh 14 tahun, berakal pula, wajib. Apa yang wajib ke atas mereka Pak Ustaz? Beriktikad atau berkeyakinan bahawa Allah lah yang mendahulukan dan mengakhirkan segala sesuatu.
Keinginan kita anak pertama laki-laki. Tiba-tiba Allah bagi perempuan. Keinginan kita kalau sudah kawin, dapat anak laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Tiba-tiba Allah SWT bagi laki-laki semua atau perempuan semua. Itu hak Allah, bukan hak kita. Dia bagi, terima saja. Dia bagi anak laki-laki ke, dia bagi anak perempuan. Dialah yang mendahulukan siapa yang dia kehendaki. Dan dia mengakhirkan siapa yang dia kehendaki. Itu semuanya kerja Allah. Bila kita ada keyakinan macam ini kan jiwa kita jadi tenang. Jiwa kita jadi tenang. Ini sudah takdir Allah. Ini yang membuat kita jadi sehat ini. Akhirnya disebabkan tidak puas hati dengan ketetapan Allah, tak boleh tidur, mandi tak basah, makan tak kenyang, tak boleh tidur, innalillah. Badan muka. Ini yang membuat orang jadi sakit. Tidak bersangka baik dengan Allah. Karena apa? Iman tidak dimantapkan. Yang kedua, barang siapa yang benar-benar yakin bahwa Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, niscaya dia tidak akan merasa aman disebabkan oleh ketaatan dan ibadatnya yang banyak. Dia tidak merasa tenang. Betul, dia beribadat. Tapi yang punya otoriti dan kuasa menerima itu otoriti Allah. Begitu juga sebaliknya, dia tidak akan fras, dia tidak akan berputus asa karena banyak maksiat dan kejahatan yang telah dia lakukan. Ini kalau Allah, kalau kita dah yakin Allah itu ada sifat atau ada nama Al-Muqaddim, Al-Muakhir, jangan kesali. Ya Allah, dulu zaman-zaman muda, sweet 17, umur 20, 25, 30, saya tidak tutup aurat, Pak Ustaz. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bohong kepada ayah ibu. Tidak puasa. Kononnya datang bulan. Jangan kesali. Sebab sekarang kita dah sadar. Maknanya Allah sengaja akhirkan. Masih beruntung lagi dibanding kawan-kawan kita yang serupa, tapi sudah dipanggil oleh Allah sebelum dia memperbaiki keadaan. Kita masih untung lagi. Ada peluang. Itu sebabnya jangan menilai COVID-19 ini segala-galanya negatif. Nah, disebabkan adanya COVID-19 lah, maka adanya kelas online seperti ini. Orang dari Sarawak, orang dari Sabah, orang dari Jakarta, orang dari Kerawang, orang daripada Australia, orang-orang dari mana-mana boleh dengar dan mendapat bimbingan. Betul tak di balik ujian Allah COVID-19 terdapat banyak hikmah? Ini namanya kita, apa saja ujian dari Allah, jangan dinilai negatif. Allah buat sesuatu mesti ada hikmah di baliknya. Dan kita termasuk orang beruntung yang walaupun dulu banyak buat dosa terhadap suruhan Allah, kita buat tidak sempurna, terhadap larangan Allah banyak yang kita langgar. Nah, sekarang kita tobat. Kita tambah ilmu.
Ini kerja Allah, mendahulukan dan mengakhirkan. Yang ketiga, keimanan seseorang yang mantap bahwa Allah Maha mendahulukan dan Maha mengakhirkan. Niscaya keyakinan tersebut akan menyebabkan hatinya senantiasa terpaut kepada Allah. Ini dia punca. Ini yang Ustaz kata. Bila berpaut pada Allah, betul tak itu bermakna kita telah berpaut kepada yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha pelindung. Bukan berpaut kepada sesuatu yang tidak kuat. Bila kita ditimpa oleh tsunami, angin ribut yang kuat, beza tak bila kita dapat berpegang kepada ranting yang kecil, pokok yang kecil, dibandingkan kita dapat berpaut pada pokok yang besar, batu yang besar. Berpaut dengan yang mana yang membuat jiwa kita tenang? Tentu saja pokok yang kuat, kokoh, batu yang besar. Terasa tenteram, aman. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala tempat kita berpaut. Tidak ada yang boleh menandingi kekuatannya, keperkasaannya. Yang boleh berbuat dengan hanya mengatakan kun fayakun. Ini rahasianya kita belajar al-asmaul husna. Kita yang ingin menyampaikan kebenaran, orang fitnah, tuhmah, tuduh yang bukan-bukan. Orang yang faham kebenaran ilahi, dia steady aja. Tak boleh begini, buat begitu. Tak boleh berceramah, karena tak diberi tauliah, buat kaset. Convert kepada CD. Oh, tak boleh buat itu, tulis buku. Buat nota. Tidak satu jalan ke Roma. Tidak satu jalan ke Mekah. Tidak satu jalan untuk mendapat redha Allah. Dan tidak satu cara kita berdakwah menyampaikan kebenaran. Ini online, siapa boleh larang menyampaikan kebenaran secara online? Banyak faedahnya. Itu apabila kita yakin mana muakhir, mana muqaddim. Sebab tidak ada sesiapa pun yang mampu mendahulukan apa yang Allah ingin akhirkan. Atau sebaliknya, tidak ada siapa pun yang mampu mengakhirkan siapa yang Allah kehendaki mendahulukannya. Begitu juga rezeki. Yang beri rezeki itu Allah, bukan bos kita. Yang beri rezeki adalah Allah, bukan majikan kita. Allah boleh gerakkan hati sesiapa pun untuk menolong kita. Itu kerja Allah. Oleh sebab itu, orang yang ada keyakinan seperti itu, hidupnya akan cukup senantiasa. Walaupun tidak banyak duit. Sebab yang mustahak itu cukup. Bukanlah semestinya ada simpanan sampai berjuta-juta ringgit. No. Itu sebabnya orang yang ingin memperbanyak harta melalui cara yang tidak diridai oleh Allah, sebenarnya mereka adalah orang yang pendek akal. Mahkamah di dunia bolehlah mereka terlepas, tapi mahkamah di akhirat tak akan terlepas. Andai kata benar-benar didapati bersalah, cukup buktinya. Akui sajalah. Minta ampun pada Allah. Yang mustahak kehidupan yang hakiki, kita boleh bahagia
sejak alam kubur hingga ke alam akhirat. Nah, yang terakhir, yang keempat, kesan iman kepada nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Di antara kesan keimanan atau beriman dengan dua nama Allah ini membuat seseorang benar-benar yakin bahawa taqaddum hakiki sangat tergantung kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahak. Taqaddum hakiki, kemuliaan yang sebenar awak perolehi sangat tergantung kepada ketaatannya kepada Allah. Apa makna taat? Orang-orang Arab kata at-ta'atu naw'an. Taat itu ada dua jenis. Fi'lun wa tarkun. Buat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jadi taat tidak semestinya buat, tapi juga termasuk taat bila kita tinggalkan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Bila kita buat apa yang disuruh oleh ibu bapa, berpakaian sopanlah nak, menutup auratlah nak, namanya taat. Apabila kita tinggalkan apa yang dilarang oleh ibu bapa, jangan berjudi nak, jangan bergaul bebas nak, jangan minum arak nak, lalu kita tinggalkan. Betul tak dengan meninggalkan larangan mak bapa juga dinamakan taat? Demikianlah terhadap Allah Azza wa Jalla. Disuruh salat, puasa, zakat, haji, infak, kita buat taat. Tapi taat pada Allah bukan hanya itu. Jangan berjudi, jangan minum arak, jangan berzina, jangan rasuah. Lalu kita jauhi. Kita menjauhi larangan-larangan Allah juga termasuk taat. Bila kita taat, Allah buat suruhannya, jauhi larangannya, itu namanya taqaddum hakiki. Kita ke depan dalam pandangan Allah. Kita mulia dalam pandangan Allah. Sebaliknya, ta'akhur hakiki. Ta'akhur hakiki sangat berkait rapat dengan maksiat dan dosa yang dilakukan. Itu lawannya. Hina kita dipandang Tuhan juga tergantung pada maksiat dan dosa yang kita lakukan. Walaupun status kita sebagai leader, walaupun status kita dalam masyarakat mempunyai bermacam-macam gelaran, mempunyai pangkat bermacam-macam jenis pangkat, tapi terlibat dengan rasuah, punya wanita simpanan, minum arak, berjudi. Mungkin di mata manusia kita dianggap mulia, tapi di mata Tuhan mereka tergolong ta'akhur hakiki. Itulah dia kehinaan yang hakiki. Atas sebab itu, berkat menyadari hakikat tersebut, dia akan selalu bertawasul dengan dua nama Allah tersebut. Ini namanya tawasul. Kita dah bahas bab tawasul, yaitu sebelum kita berdoa, kita sebut beberapa al-asma'ul husna, antara lain antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Demikianlah sebaliknya. Ustaz ulang, atas sebab itulah berkat menyadari akan hakikat tersebut, dia akan selalu bertawasul dengan dua nama Allah tersebut.
yakni al-muqaddim dan al-muakhir, ketika dia memohon untuk mencapai takaddum hakiki yang manfaatnya akan kembali pada dirinya jua di dunia dan di akhirat. Demikian sebaliknya, dia akan meninggalkan segala jalan yang boleh menjauhkannya daripada reda Allah dan syurganya, apakah dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Dia ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Semua zikir-zikir itu zikir yang Allah senangi. Tilawah Al-Quran, memberi nasihat, berdakwah kepada kebenaran, bukan mengeluarkan kata-kata yang tak senonoh, apalagi sampai mengumpat, menggunjing, memfitnah. Rasulullah pernah melihat betapa beberapa sahabatnya di dalam masjid yang enggan memasuki saf yang pertama. Masuk masjid awal, tapi tidak mau pergi ke saf yang pertama. Apa kata Nabi? Taqaddamu fa'atimmu bi wal ya'tamma bikum min ba'dikum la yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhiruhumullah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, maju saf yang pertama, kemudian baru disusuli oleh yang datang kemudian saf berikutnya. Sebab barang siapa suatu kaum senantiasa mentakhirkan, melambatkan, jadi siapa yang tidak mau ke depan sehingga mereka ditakhirkan atau dilambatkan oleh Allah. Walaupun saf laki-laki dan wanita berbeza, saf laki-laki yang paling baik paling hadapan, saf wanita yang paling baik yang paling belakang. Tapi ingat ya, kata ulama fiqh, itu bila antara jemaah lelaki dan wanita tidak ada pembatas, tirai ke atau pembatas dalam bentuk dinding ke. Tetapi apabila ada tirai, kata ulama fiqh, wanita pada saf yang pertama di bahagian dengan wanita itu lebih afdal. Wanita, sebab Nabi bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling hadapan, yang paling buruk saf laki-laki yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita adalah paling belakang, dan sebaik-baik saf wanita paling belakang, seburuk-buruk saf wanita paling depan. Itu kata ulama fiqh. Bila antara saf lelaki dan wanita tidak ada dinding, tidak ada pembatas, tidak ada tirai. Sebab yang paling belakang paling selamat daripada fitnah. Tetapi apabila ada tirai, dia kembali kepada asal. Semakin dekat saf tersebut dengan imam, itulah saf yang terbaik. Sebabnya kita bila mempelajari hadis Nabi, jangan hanya lihat dari teks, tapi juga kita mesti lihat dari konteks. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun bakinya tentang penjelasan hadis tadi boleh dibaca sendiri, supaya boleh kita jawab beberapa soalan yang ditanya oleh para jemaah. Di sini ada 5 pertanyaan, Ustaz kumpul. Ustaz jawab secara singkat. Mohon perhatian. Pertama sekali, Pak Ustaz, Al-Asma'ul Husna sangat banyak bilangannya.
dan besar fadilatnya. Betul? Al-Asma'ul Husna bukan setakat 99. Ustaz dah jelaskan di dalam buku Al-Asma'ul Husna. Nama Allah sangat banyak. Sebab Nabi pernah memohon, Ya Rabb, aku bertawassul dengan nama-namamu yang engkau cantumkan dalam kitabmu. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu melalui nama-nama yang engkau beritahu kepadaku, kata Nabi. Selanjutnya, Ya Allah, aku bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang engkau simpan dalam khazanah ilmu-Mu. Bahagian yang terakhir ini memberi isyarat. Ada nama-nama Allah yang Allah simpan di sisinya yang tidak diberitahu kepada Nabi, tidak tercantum dalam Al-Quran. Itu sebabnya, kata ulama akidah, nama Allah bukan setakat 99. Yang 99 itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hanya menyebut syarat untuk masuk syurga. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Maknanya 99 itu mesti tahu, mesti belajar. Dalam jumlah 99 itu satu. Yang kedua, mesti faham maknanya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dan yang ketiga, makna siapa yang memeliharanya, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Nah, pertanyaannya, adakah dalil dari Nabi jika dibaca 500 kali nama Allah tertentu, maka dia akan mendapat ini dan itu, seperti murah rezeki, seperti masuk syurga, seperti jawabannya. Tidak pernah datang dari Nabi SAW. Siapa yang membaca Al-Asma'ul Husna sekian kali, maka dia akan begini. Tak. Ini semua adalah pandangan ulama-ulama zaman silam. Jangan kata dia datang dari Nabi. Bukan. Sebagaimana kita lihat dalam buku-buku Asma'ul Husna yang kecil-kecil, siapa yang membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 100 kali, maka jiwanya akan menjadi lemah lembut. Jadi lembut. Sebab Ya Latif itu maknanya, wahai Allah yang maha lemah lembut. Siapa yang baca Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, dia akan murah rezeki. Itu semua pandangan orang-orang alim zaman dahulu. Mau ikut silakan. Tapi jangan katakan itu dari Nabi. Itu jawaban Ustaz. Yang paling baik, sebagaimana yang Ustaz katakan, baca Al-Asma'ul Husna sebagai tawassul sebelum kita memohon sesuatu. Ya Alim, Ya Qadir, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Allah yang maha berkuasa, wahai Allah yang maha mengetahui, wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang. Kasihilah aku, kasihilah anakku yang ikut peperiksaan SPM. Terangkanlah hatinya, berilah dia ilmu. Dengan kuasamu, berilah dia ingatan yang kuat, sehingga dia dapat menjawab semua soalan dengan baik. Yes, itu
Kalau macam itu namanya tawasul. Bukan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Bari, ya Bari, ya Bari. Mintalah sesuatu setelah kita menyebut nama Allah. Itu cara yang betul. Gunakan nama Allah untuk kita sebut sebelum kita memohon atau berdoa. Yang dipanggil dengan bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana sabda Nabi, bila awak rungsing, bila awak gundah, bila awak tension, bila awak sedih, banyak-banyaklah membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah yang Maha Hidup, lagi mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti, dengan berkat rahmat-Mu, aku mohon dilindungi dari segala malapetaka. Hadis sahih. Nabi yang ajar. Mengapa tak baca? Ustaz ada sebut doa itu ketika kita bahas dalam kuliah subuh Ahad yang lalu, ketika membahas bab nama Allah Al-Bari. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ada sebuah kitab yang judulnya Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Nama kitab itu Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Mohon bertanya Pak Ustaz, bolehkah dijadikan sandaran buku tersebut? Hadirin dan hadirat semua, kita tahu Imam Al-Qurtubi salah seorang ulama tafsir yang mengarang kitab tafsir yang dipanggil Al-Jami' li Ahkamil Quran. Seorang ulama tafsir. Adapun bila ditanya tentang kitab beliau ini, Rahasia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, Ustaz tak berani komen. Sebab Ustaz tidak memiliki kitab. Takut tersalah. Ustaz baru boleh komen bila kepada Ustaz dikirim umpamanya untuk Ustaz baca. Tapi dari sudut Imam Al-Qurtubi memang diakui kealimannya. Ustaz tidak dapat beri komen. Hanya saja Ustaz dapat komen beliau orang yang pakar dalam tafsir. Dan tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran termasuk salah satu tafsir yang mu'tabar, yang menjadi rujukan Ustaz dalam membuat tafsir Al-Furqan. Yang ketiga, Pak Ustaz, akhir-akhir ini beredar di media sosial tentang selawat Jibril atau selawat Jibrail dan fadilatnya. Kononnya murah rezeki bila dibaca ini dan itu. Hadirin dan hadirat, selawat Jibril ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Pendek saja. Bila ditanya, ada tak dalilnya Pak Ustaz? Dan apa fadilatnya? Ustaz jawab singkat saja. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penamaan itu adalah selawat Jibril. Yang datang dari Nabi sungguh banyak. Ustaz ada tulis dalam buku ini, doa dan zikir, koleksi doa dan zikir. Ustaz juga ada tulis di dalam buku pedoman salat. Ustaz juga ada tulis di dalam buku munajat.
Salawat-salawat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6-7 macam salawat. Termasuk salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Riwayat Imam Muslim sahih. Ada lagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim lagi sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Atau cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadis ketika turun ayat 56 dari surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan beri salamlah ke atas Nabi. Ayat 56 Al-Ahzab. Ketika turun ayat itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dalam ayat ini kami disuruh bersalawat dan memberi salam kepada Tuhan. Sallu alaihi wa sallimu taslima." Tentang memberi salam kepada Tuhan, Tuhan telah ajar, "Assalamu alayka ayuhan nabi." Lalu sahabat bertanya, "Wa kaifa nusalli alaih?" Bagaimana pula kami bersalawat kepada Tuhan? Coba dengar apa jawab Nabi. Qul, kamu katakan saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah selawat atau kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad. Yang datang dari Nabi ini banyak. Apalagi dikaitkan bahwa selawat Jibril ini berdasarkan apa yang Ustaz baca, kononnya ketika Nabi Adam ingin mendekati Hawa, Siti Hawa, atau ingin mengawini Siti Hawa, Jibril kononnya berkata, "Jangan kamu dekati Siti Hawa, sebab dia bukan mahram." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Jibril, bahwa kamu hanya boleh kawin dengan Hawa dengan membayar mahar, dan maharnya adalah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah beri kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Itu maharnya, mas kawinnya. Kisah ini tidak ada sumber sama sekali. Palsu. Lalu ini yang disebar-sebarkan. Ini komen Ustaz. Bagi Ustaz, tidak ada salahnya bila kita bersalawat sallallahu ala Muhammad. Sebab ia membawa makna doa juga. Mudah-mudahan Allah beri kesejahteraan atau salawat ke atas Nabi Muhammad. Bagus. Tapi menghubung kaitkan fadilatnya ini, dia adalah mas kawin atau mahar Adam ketika akan mengawini Siti Hawa, karut, khurafat. Tidak ada dalil sama sekali dari Nabi dan para sahabat. Yang kelima, Pak Ustaz, maaf, yang keempat. Jika kita sudah nyatakan keuzuran bila dapat undangan,
untuk walimah, pesta perkahwinan. Kita dah nyatakan keuzuran. Tiba-tiba dah dekat waktu walimah tersebut akan diadakan, kita berkelapangan. Kononnya untuk surprise, mengejutkan kawan kita yang akan mengawinkan anaknya. Kawan kita yang akan mengawinkan anaknya undang kita. Kita nyatakan keuzuran, tak dapat datanglah. Tapi last minute kita kata boleh datang. Tapi kita tak maklumkan kepada tuan rumah. Boleh tak Pak Ustaz dengan tujuan surprise? Supaya dia terkejut dengan kedatangan kita. Atau kita perlu beritahu lagi kepadanya bahwa kita akan datang. Jawabannya, sesuatu perkahwinan biasanya kita diundang, kita diminta untuk reply, respon, jawab. Mau boleh datang atau tidak. Berapa yang datang, berapa yang tidak dikalkulate. Akhirnya jumlah itulah yang tuan rumah biasanya sediakan kursi dan pemakanan. Nah, kita tadinya dah katakan uzur. Nama kita tak termasuk dalam senarai. Oleh sebab itu adalah dilarang kita datang. Kecuali sebelum datang, maklumkan kepada kawan kita. Saya ada kelapanganlah untuk datang ke walimah awak. Minta maaf. Beberapa minggu yang lalu saya katakan saya tidak free. Ada hal. Tapi sekarang saya boleh datang. Boleh tak? Nah, tergantung. Kalau tuan rumah yang mengundang itu katakan, datanglah. Datanglah, tak mengapa, tak mengapa. No problem, datang. Tapi jangan sampai datang dengan tujuan surprise, sebab dia boleh mengakibatkan, menyusahkan tuan rumah. Itu pandangan Ustaz. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Pak Ustaz, ibu saya umurnya sudah 92 tahun. 92 tahun. Dulu beliau maaf, bukan ibu saya. Saya ada saudara, bukan yang berkenaan yang tanya, bukan. Saya ada saudara, yang ibu saudara itu punya umur 92 tahun. Dulunya, ibu yang umur 92 tahun ini rajin mengaji, rajin salat pada awal waktu, rajin puasa sunat, tidak tinggal. Tetapi sekarang, dia sudah tidak suka salat lagi. Dia juga tidak puasa, malah tidak mengaji lagi Al-Quran. Dia senantiasa takut. Dia minta supaya tangannya dipegang oleh anak perempuannya. Dia takut. Dan dia kata, syaitan itu jahat. Maknanya dia mendapat gangguan. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, yang paling menentukan nasib kita setelah kita meninggal adalah kondisi atau keadaan kita ketika mati. Ketika akhir hayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amal yang paling menentukan adalah amal penamat. Innamal a'malu, biasanya kita dengar bin niat. Amal diterima berdasarkan niat. Hadis sahih. Yang hadis ini pula, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah kamu mati adalah amal yang terakhir. Atas dasar inilah maka muncul kaedah, formula, al-ibrah bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Di masa muda jarang salat, dedah aurat, minum arak, berjudi, berzina. Tetapi setelah umur 50, 60, 70, kita tobat pada Allah. Kita tambah ilmu agama supaya iman kita sempurna, supaya amal saleh kita diterima oleh Allah. Ini yang jadi ukuran. Tapi apa yang melanda nenek tadi umur 92 terbalik. Baik di masa mudanya, last minute dia dah mula tak mau salat, tak mau puasa, tak mau baca Quran. Dia minta supaya anak perempuannya pegang tangannya, ketakutan. Dan dia sebut, syaitan itu jahat. Memang syaitan jahat. Ini yang syaitan mau, supaya akhir hayat nenek tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Nah, timbul pertanyaan, apa yang patut dibuat Pak Ustaz? Supaya kita tidak mengalami nasib yang buruk. Sehingga meninggal dunia dalam su'ul khatimah. Akhir hayat kita dalam keadaan yang tidak baik. Suruhan Allah tidak dibuat. Kita lebih mendengar rayuan syaitan daripada kehendak Allah. Ini yang kita maksudkan tadi. Taqaddum hakiki, dia sangat terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Tetapi apabila akhir hayat kita sudah tidak mau mentaati Allah, itu dipanggil ta'akhur hakiki. Kehinaan yang sebenar-benar kehinaan. Okey. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nenek tersebut yang ditanyakan itu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, bila saudara mara, terutama anak-anak, mendapat kesan seperti itu, maka caranya tidak lain dan tidak bukan. Bimbing nenek tersebut, kalau dia masih boleh lagi dibimbing dan mendengar. Selalu ajar nenek tersebut kalimat-kalimat yang boleh menyebabkan syaitan itu lari. Pertama sekali, bacakan surat Al-Baqarah. Sebab Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan." Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan, sunyi senyap. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Penat membaca, pasangkan kaset atau CD. Terus menerus. InsyaAllah syaitan tidak mendekati nenek tersebut. Suruh nenek tersebut ulang-ulang ayatul kursi. Sebab di antara peranan ayatul kursi dapat mengusir syaitan. Bantu.
Banyak-banyak supaya nenek tersebut baca la ilaha illallah dan astaghfirullah. Istighfar. Sama ada kalimat tauhid pendek la ilaha illallah atau kalimat tauhid yang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau istighfar pendek atau istighfar panjang. Istighfar pendek astaghfirullahalazim, 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 atau yang panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ummu Hani, sepupu Nabi, pernah tanya, "Ya Rasulullah, aku ini sudah paralyzed, tak kuat seperti dulu lagi. Salat, puasa, baca Quran dan. Sekarang aku dah lemah. Apa patut aku lakukan dalam keadaan seperti ini?" Kata Nabi, ulang-ulangi 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Baca 5 rangkap zikir ini sangat-sangat besar fadilatnya. Selain meninggikan derajatmu, dia juga dapat menghapuskan dosa-dosamu. Dan inilah kata ulama tafsir, tafsiran dari Al-Baqiyatus Salihat yang terdapat pada ayat 46 dari surat Al-Kahfi. Al-malu wal banud zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun, hingga akhir ayat. Harta dan anak semuanya perhiasan dunia. Sedangkan al-baqiyatus salihat, sedangkan yang kekal lagi saleh, itu adalah lebih baik untuk kamu. Nah, ketika Nabi ditanya, apa dia al-baqiyatus salihat? Nabi jawab, al-baqiyatus salihat adalah 5 rangkap zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kepada penanya, jangan biarkan sendiri nenek tersebut, kasihan. Dekati selalu, bimbing selalu. Kalau beliau tidak mampu untuk uduk, tolong udukkan beliau. Ajar selalu kalimat la ilaha illallah, astaghfirullah, dan zikir-zikir tersebut. Sebab semuanya itu adalah kerja syaitan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berilah kami kepahaman tentang Al-Asma'ul Husna, sebab kami yakin dengan memahami Al-Asma'ul Husna satu demi satu, membuat jiwa kami menjadi lebih tenang. Dan dengan ketenangan jiwa dapat juga secara automatically menyihatkan badan kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Bukan saja untuk kami, tetapi juga untuk ibu bapa kami, anak-anak, kaum keluarga kami, termasuk nenek yang ditanyakan tadi. Berilah beliau dan kami husnul khatimah,
dan tolong lindungi kami daripada mendapat su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.